Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk Anda semua. Nah, untuk situasi saat ini semakin baik jika Anda dan teman-teman semua berada di rumah aja, ya. Jadi kita di rumah aja. Oke, baik. Bapak Ibu teman-teman semua, sebagaimana dengan lanjutan materi video yang lalu, yaitu jenis-jenis asuransi di dalam asuransi jiwa, ya. Dalam materi dan video sebelumnya atau yang lalu, saya sudah jelaskan dua jenis asuransi di dalam asuransi jiwa, yaitu asuransi tradisional, yang kedua adalah asuransi unit link. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, untuk video dan materi kali ini kami akan jelaskan jenis asuransi yang ketiga, yaitu asuransi syariah. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut di pembahasan materinya, bagi teman-teman Bapak Ibu yang baru mampir di channel Pahami Asuransi, jangan lupa di like dulu, di like dan tekan loncengnya agar teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa terus-menerus mengupdate materi tentang pemahaman-pemahaman asuransi dan investasi di channel ini. Oke, baik teman-teman Bapak Ibu semua, kita mulai materinya. Ya, teman-teman Bapak Ibu semua, jika kita berbicara asuransi yang berbasis syariah, itu tidak terlepas dari pemahaman dan ilmu fikih. Jadi di dalam ilmu fikih ada tiga hal yang umat harus miliki, dan ketiga hal ini tidak terpisahkan di antara satu dengan lainnya. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah akidah, dan yang ketiga adalah muamalah. Nah, poin 1 dan 2 yaitu ibadah dan akidah itu kami tidak bahas. Kami hanya membahas atau membagikan informasinya hal yang ketiga di dalam ilmu fikih, yaitu muamalah. Nah, muamalah ini teman-teman Bapak Ibu adalah hubungan sosial maupun ekonomi antara sesama manusia, atau hubungan horizontal. Nah, itu muamalah. Di mana di dalam muamalah ini, teman-teman, tidak terlepas dan sangat terkait dengan unsur saling tolong-menolong. Ya, saling gotong royong, kemudian kerjasama, saling membantu, dan itu dituntun dalam setiap ajaran, termasuk di dalam ajaran Islam. Kita wajib saling membantu sesama, saling tolong menolong, saling bahu membahu, kerjasama. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada unsur muamalah. Nah, teman-teman Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara tentang asuransi syariah atau asuransi yang berbasis syariah, itu bukan hal yang baru, teman-teman. Jadi di Indonesia ini, pada umumnya di Indonesia, ya, itu sudah lama ada payung hukumnya. Jadi makanya dikatakan, kalau kita lihat unsur-unsur ekonomi yang berbasis syariah, bisa kita lihat ada bank syariah, ada ekonomi syariah, kemudian ada perdagangan syariah, kemudian ada asuransi syariah. Nah, ini yang kita mau bagi pengertiannya atau pemahamannya tentang asuransi syariah. Nah, itu tadi. Baik, teman-teman Bapak Ibu semua, di dalam tuntunan ajaran Islam itu sendiri, ya teman-teman, kami banyak membaca penjelasan-penjelasan dari ahli agama Islam, bahwa kita juga di dalam Islam dituntut untuk memiliki asuransi. Gitu. Karena asuransi itu adalah di dalamnya ada unsur muamalah. Kalau kita sudah berasuransi, kita sudah bermuamalah. Kita sudah saling tolong menolong,
Kita sudah saling membantu antara sesama. Kita sudah saling bahu-membahu antara sesama, antara saudara-saudara kita. Nah, itu. Kemudian dari unsur persiapan hari tua, persiapan di masa-masa pahit, misalnya masa-masa risiko. Jadi pahit dalam artian terjadinya risiko. Itu juga diajarkan, ya, diajarkan di dalam ajaran-ajaran syariah. Nah, teman-teman, ini dasarnya yang diajarkan oleh hukum-hukum syariah tentang kita seyogianya atau seharusnya memiliki asuransi. Ya, teman-teman. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran tentang asuransi, di mana Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya seperti begini, teman-teman. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, ini jelas-jelas di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dalam Al-Quran. Kita disuruh tolong menolong, ya. Kita dituntut untuk saling bahu-membahu, tolong menolong. Dengan adanya ini maka muamalah itu terlaksana, ya. Hubungan antara sesama itu terjalin, nah, begitu. Nah, kenapa asuransi syariah itu ada unsur muamalahnya, ya, atau ada bagian saling tolong menolong di situ? Karena di dalam iuran-iuran yang dibayar oleh nasabah itu dikumpulkan dalam satu rekening namanya tabarru. Nah, tabarru inilah, ya, dana tabarru inilah yang dipersiapkan untuk membantu saudara-saudara kita atau sesama kita jika terjadi resiko. Entah itu resiko kematian misalnya, resiko kecelakaan. Jadi dari uang iuran nasabah dikumpul dalam satu kumpulan namanya uang tabarru, dana tabarru. Nah, sehingga demikian jika ada saudara-saudara kita atau peserta dalam asuransi ini terjadi musibah atau risiko, maka risiko tersebut ditanggung, ya, atau bisa ditutupi oleh dana tabarru tadi yang hasil daripada kumpulan-kumpulan iuran peserta atau nasabah. Jadi sangat membantu saudara-saudara kita yang terjadi resiko. Maka dengan itu teman-teman semua dan Bapak Ibu, mari berasuransi, ya. Dan yang paling bagus memiliki asuransi syariah tentunya, ya, teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut. Itu hal yang pertama. Itu hal yang pertama mengenai dasar daripada kenapa kita harus berasuransi. Karena di dalamnya kita sudah melaksanakan muamalah atau saling gotong royong, tolong menolong antara sesama. Itu. Kemudian dari sisi pribadi kita, kenapa kita harus memiliki asuransi? Ya, yang tentunya asuransi yang berbasis syariah. Kenapa? Karena itu juga merupakan suatu persiapan. Jadi kita dalam ajaran syariah, kita dituntut atau diserukan untuk mempersiapkan diri kita dari sisi keuangan jikalau nanti di masa-masa mendatang kita mengalami masa-masa pahit. Nah, itu. Dimana anjurannya di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Yang berbunyi demikian dengan artinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu, akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya,
atau tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, jika kita menganalisa firman Tuhan atau firman Allah dalam surat Yusuf ini ayat 47 ayat atau 49, jadi kita dari hasil tanaman-tanaman kita atau dari hasil penghasilan kita setiap bulan itu jangan dihabiskan, tapi simpan bulirnya, ya, simpan sebagian, ya, untuk mempersiapkan di beberapa tahun ke depan jika terjadi masa sulit. Nah, dalam ilmu asuransi, masa sulit itu adalah risiko. Nah, kita semua akan mengalami risiko. Nah, pada materi dan video beberapa minggu yang lalu, ya, kami sudah jelaskan apa itu risiko. Ya, seperti apa itu risiko yang sifatnya risiko-risiko keuangan dan ekonomi. Ya, seperti misalnya masa pensiun, masa tiba-tiba di PHK, masa sakit, kemudian masa terjadinya kematian. Nah, itu semua risiko. Ya, jadi dalam Al-Quran dikatakan, dalam tuntunan syariah dikatakan masa pahit. Nah, seketika kita mengalami masa pahit, maka asuransi inilah yang menjadi penanggung risiko. Jadi dia ibarat payung. Sehingga dengan demikian, risiko dari kerugian ekonomi dan keuangan itu tidak terlalu terbebani. Karena ada yang kita simpan sebelumnya melalui iuran asuransi. Sehingga dengan demikian Anda harus memiliki atau menjadi peserta asuransi syariah. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya, apa ciri? Ya, apa ciri-cirinya dan bagaimana bentuknya asuransi yang berbasis syariah, dan apa bedanya dengan asuransi yang pada umumnya atau asuransi konvensional. Ini dia penjelasannya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, ciri khas dan karakteristik asuransi syariah jika dibandingkan dengan asuransi umum, asuransi pada umumnya atau asuransi konvensional, itu sangat spesifik sekali, dan pelaksanaan dan pengelolaannya itu sangat mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Jadi dalam hal ini ya tentunya sangat halal, ya, karena pengelolaannya sangat mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama adalah asuransi syariah atau produk-produk asuransi syariah itu jauh dari riba atau tidak riba. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang dimaksud riba di sini adalah di mana manfaat yang didapatkan oleh peserta atau nasabah atau peserta asuransi sama sekali tidak melibatkan unsur-unsur perhitungan bunga. Ya. Jadi sama sekali tidak melibatkan ada unsur-unsur bunga di situ. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalamnya ada tabarru, ya. Jadi uang dari peserta yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam rekening tabarru, itulah yang menjadi manfaat atau dana pertanggungan atau dana manfaat jika ada peserta atau nasabah yang terjadi risiko, yang mengalami risiko. Jadi tidak ada sama sekali unsur riba atau tidak riba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak maisir. Jadi produk-produk asuransi syariah itu sama sekali tidak ada unsur maisir. Apa itu maisir, teman-teman, Bapak Ibu? Maisir adalah sama sekali tidak melibatkan unsur yang bersifat judi. Jadi tidak ada di dalam asuransi syariah, pada prinsipnya tidak ada dikatakan untung-untungan. Untung karena untung saja, atau undi-undian begitu, mendapat manfaat karena diuntungkan. Tidak ada unsur maisir di dalam asuransi syariah.
tidak ada unsur judi. Itu yang kedua. Kemudian ciri khas yang ketiga adalah tidak gharar. Nah, jadi tidak ada gharar di dalamnya. Apa itu gharar, teman-teman Bapak Ibu? Yaitu sama sekali tidak melibatkan unsur-unsur yang bersifat tidak jelas atau spekulatif atau penipuan. Jadi semua terbuka, transparan, dan semua diungkapkan di dalam akad atau dalam perjanjian akad, ya, di dalam buku polis. Jadi tidak ada spekulasi, tidak ada penipuan di dalamnya. Jadi asuransi syariah tidak gharar. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri khasnya yang keempat adalah tidak riswah. Jadi yang keempat adalah tidak riswah. Apa itu riswah? Produk-produk syariah sama sekali tidak melibatkan atau tidak ada di dalamnya unsur transaksi gratifikasi atau sogok menyogok begitu. Jadi tidak riswah, tidak ada uang-uang yang bersifat sogokan, ya, atau gratifikasi atau hadiah-hadiah begitu. Jadi sama sekali di manfaat-manfaat yang diterima oleh peserta atau nasabah asuransi produk syariah itu betul-betul semua adalah kumpulan dari iuran yang dibayarkan oleh peserta. Sehingga di dalamnya ada unsur saling tolong-menolong, ya, tolong-menolong antara sesama. Oke, baik. Itu yang keempat, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah di dalamnya tidak ada sama sekali namanya zulmun. Jadi tidak sulmun. Itu yang kelima. Apa itu sulmun? Produk-produk asuransi syariah sama sekali tidak melibatkan kegiatan yang bersifat menganiaya hak orang lain atau merampas hak orang lain untuk keuntungan sepihak. Jadi tidak ada zulmun, tidak ada unsur zulmun di dalam produk asuransi syariah. Tidak menguntungkan sepihak, tapi semua manfaatnya adil, merata, baik kepada penanggung maupun kepada tertanggung atau peserta nasabah asuransi itu. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua, itu ada 5 poin ciri khas dan karakteristik, ya, dan karakteristik asuransi syariah jika dibandingkan dengan asuransi umum atau konvensional. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama adalah tidak riba, yang kedua adalah tidak maisir, yang ketiga adalah tidak gharar, dan yang keempat adalah tidak riswah, dan yang kelima adalah tidak ada zulmun. Jadi kesimpulannya adalah sangat-sangat halal, teman-teman. Nah, kemudian dari kelima poin ciri khas dan prinsip-prinsip syariah di dalam asuransi syariah, itu juga pelaksanaannya sangat ketat diawasi oleh lembaga, ya, namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, di bawah lembaga MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Jadi payung hukumnya sangat ketat dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Syariah Nasional. Itu, teman-teman Bapak Ibu semua, itu tadi 5 prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yang sangat berdasar kepada prinsip-prinsip syariah. Kemudian selanjutnya teman-teman, karakteristik ciri khas asuransi syariah. Jadi karakteristiknya asuransi syariah itu ada 5 poin atau ada 5 unsur. Yang pertama adalah ada namanya sharing of risk. Jadi berbagi, saling membantu dari segi risiko. Sharing of risk. Nah, itu. Pengertian daripada sharing of risk di dalam asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong. Di dalam ilmu syariah dikatakan ta'awun, ya. Dan saling melindungi, dalam pengertian syariah namanya takaful. Jadi usaha saling tolong-menolong, ta'awun, dan saling melindungi atau takaful di antara para peserta, ya, melalui pembentukan kumpulan dana yang disebut dana tabarruk.
Jadi dana tabarruk, ya, yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Itu yang pertama. Itu karakteristik atau ciri khas asuransi syariah yang pertama. Yang kedua adalah akad. Yang kedua adalah akad. Dari sisi akad atau perjanjiannya, ya, legal hukumnya. Oke. Akadnya adalah akad tabarru. Ya. Tabarru ini bisa dikatakan hibah. Jadi premi yang dibayarkan oleh peserta atau nasabah itu sudah merupakan hibah atau diikhlaskan untuk membantu sesama kepada peserta lain yang terjadi risiko. Ya, dengan namanya akad tijarah, wakalal bil ujrah atau mudarabah dan sebagainya. Jadi maka di dalam perjanjian atau akad legalitasnya itu melibatkan, ya, akad tijarah dan sebagian manfaat itu ada wakaf. Jadi sebagian manfaat ada diwakafkan. Jadi sebagian manfaatnya ada yang diwakafkan. Jadi ini sangat bagus memang untuk menyempurnakan ibadah kita, syariah kita, ya. Lebih bagus kalau Bapak Ibu semua memiliki asuransi syariah karena dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ya, dunia dan akhirat. Ya, dunianya dari sisi keuangan, akhiratnya dari sisi wakaf dan muamalah atau saling tolong menolong. Saling tolong menolong tentunya itu adalah sifatnya pahala atau dari sisi pahala dari sisi muamalah. Ya, teman-teman baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari sisi investasi. Jika produknya adalah investasi syariah. Jadi di dalam produk asuransi syariah ada juga yang berbasis investasi. Jadi namanya unit link syariah, ya, unit link syariah. Nah, dari sisi investasi, ya, ini yang ketiga, investasi hanya pada instrumen syariah sesuai ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terbebas dari riba dan investasi haram. Ya, jadi ini tadi saya sudah jelaskan prinsip-prinsip sesuai syariah tadi, ya, yang 5 poin tadi. Jadi investasinya sangat mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan tidak riba, tidak garar, tidak maisir, tidak sulmu dan sebagainya. Kemudian disimpulkan terbebas dari investasi haram atau bodong, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, karakteristiknya atau ciri khasnya adalah dari sisi klaim. Dari sisi klaim. Baik itu klaim manfaat atau uang pertanggungan maupun klaim rider jika arah ridernya, ya. Klaim, ya, baik itu klaim manfaat uang pertanggungan atau santunan maupun manfaat lainnya itu bersumber dari rekening tabarruk, ya. Jadi tadi saya jelaskan. Jadi iuran peserta yang dikumpul itu tidak disimpan di rekening atas nama perusahaan asuransi itu, tapi perusahaan asuransi membuat satu rekening namanya rekening tabarruk. Ya, biasanya rata-rata disimpan di bank-bank yang berbasis syariah, bank syariah. Nah, dana tabarruknya, ya. Kemudian dari dana tabarruk itulah yang dijadikan klaim jika ada peserta atau sebagian peserta mengalami risiko. Baik itu risiko kematian maupun risiko lainnya. Itu. Beda dengan asuransi konvensional. Teman-teman, Bapak Ibu. Kalau asuransi konvensional atau asuransi pada umumnya, klaim atau klaim uang pertanggungan jiwa atau uang pertanggungan lainnya atau manfaat lainnya itu bersumber dari rekening perusahaan penanggung atau rekening perusahaan asuransi itu. Nah, itu kalau konvensional atau asuransi umum. Tapi kalau asuransi syariah itu diambil dari rekening tabarruk. Ya, jadi tersendiri dia. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima adalah
terkait dengan surplus underweighting. Nah, kalau surplus underweighting dalam asuransi syariah, yaitu dapat dibagikan antara cadangan dana tabarru, perusahaan dan peserta apabila kondisi perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi maksudnya begini teman-teman, ini bagusnya asuransi syariah. Jadi dalam kumpulan iuran-iuran yang dibayarkan atau premi yang dibayarkan oleh nasabah dikumpul dalam satu rekening namanya rekening tabarru, dan jika waktu tertentu dana tabarru itu tidak terpakai atau persentase peserta yang mengalami risiko, entah risiko kematian dan risiko yang lain-lain, itu persentasenya kurang, maka dana tabarru itu masih banyak tersisa dan itu bisa dibagikan kembali, dibagi rata kembali antara peserta atau nasabah, kemudian perusahaan, ya, namanya, atau dana cadangan. Jadi ini adil sekali. Jadi betul-betul dikelola dengan prinsip-prinsip merata atau dengan kata lain prinsip-prinsip syariah tadi. Itu. Oke, baik, teman-teman, Bapak Ibu semua, itu penjelasan singkat tentang pengertian dan pemahaman serta perbedaan asuransi syariah dibanding dengan asuransi konvensional atau asuransi pada umumnya. Sangatlah Anda, Bapak Ibu, merugi sekali kalau Bapak Ibu semua tidak memiliki atau tidak menjadi peserta asuransi syariah. Kenapa? Karena kalau kita sudah memiliki produk asuransi syariah, maka dari sisi syariahnya kita sudah menjalankan unsur keimanan kita, yaitu bermuamalah. Kita sudah saling tolong menolong antara sesama, dan di dalamnya sesuai dengan tuntunan syariah pasti dapat pahala. Yang kedua, dari sisi dari sisi kebersihan, ya, dari sisi kebersihan finansialnya bersih. Kenapa bersih? Karena dia betul-betul 100% halal. Ya, jauh dari riba, jauh dari garar, jauh dari maisir, jauh dari zulmun dan sebagainya. Itu. Bapak Ibu, teman-teman semua, mari berasuransi dan miliki asuransi syariah. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, itu tadi penjelasan tentang pengertian dan pemahaman asuransi syariah. Jangan kemana-mana, tetap di channel Pahami Asuransi, karena pada materi dan video berikutnya kami akan berikan atau jelaskan satu materi, ya, yang cukup bagus untuk Bapak Ibu semua. Dalam materi berikutnya saya akan jelaskan di perusahaan mana, di perusahaan asuransi mana sebaiknya Anda membeli asuransi. Nah, tentunya kita harus membeli produk asuransi di perusahaan yang sehat, perusahaan yang solid, perusahaan yang diawasi pemerintah, di bawah pengawasan pemerintah atau otoritas jasa keuangan, kemudian kinerja daripada perusahaan asuransi itu seperti apa, dan sebagainya. Yang jelas, dalam video berikutnya atau materi berikutnya, saya akan rekomendasikan kepada Bapak Ibu dan Anda semua ke perusahaan mana Anda sebaiknya membeli produk asuransi. Tetap di channel Pahami Asuransi. Oke, baik. Sampai jumpa di materi dan video berikutnya. Saya Iwan Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua, dan ingat, tetap jaga kesehatan.